Halo, semangat pagi, pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana Ibu Bapak berada, serta saudari-saudara saya yang kucintai, yang kukasihi. Salve, berkah dalam, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Salve berkah dalam juga buat Bapak Monsinyur kami semuanya, untuk para pastor-pastor kami, untuk para bruder-bruder kami, dan juga untuk para suster-suster kami semuanya yang selalu smart, yang cantik. Tuhan Yesus memberkati dalam karya-karyanya. Ibu Bapak serta rekan-rekan, kami tim Damai Kasih Channel bermain monolog lagi. Ini akan menanggapi suatu channel YouTube, di mana channel YouTube ini pernah berdialog dengan kita, tetapi tidak tahu, masih belum terbukakan. Sekali lagi, sudah banyak pengguna YouTube, pemilik YouTube atau user YouTube di luar kekristenan, yaitu YouTube religi-religi, yang sudah mengetahui kekristenan. Berkaitan apa? Ternyata para penggiat YouTube, user YouTube, atau pemilik akun YouTube, atau apapun penonton YouTube, viewer YouTube, itu melihat sejarah kekristenan kepada kanal YouTube Apologet Katolik. Ya di sini jujur ya, secara objektif DKC dan DGA. DKC itu selalu membentangkan ajaran sejarah-sejarah gereja. Dan juga banyak merespon. Kita sama GEA selalu untuk merespon atau menanggapi atau mereaction atau meluruskan suatu statement-statement yang kurang tepat. Dan ini YouTube ini yang kita tanggapi ini sangat lucu. Dia menyampaikan kata-katanya sudah blunder sendiri nanti. Kita akan kupas satu persatu. Saya mengambil poin dengan judulnya seperti ini. Bukan otoritas gereja. Gereja tidak mempunyai otoritas. Tetapi otoritas si penafsir Alkitab. Tota scriptura, tota apa total enggak tahu lah. Dia ngomongnya enggak jelas juga, mau total saya enggak tahu. Total scriptura. Bukan otoritas gereja, bukan otoritas bapak-bapak gereja, tetapi otoritas penafsir Alkitab. Waduh. Penafsir atau juga tafsir ya, itu harus ini. Jadi otoritas tafsir Alkitab mungkin ya. Jangan dipotong dulu, masih prolog bro, sabar dulu bro, sabar. Nanti lebih jelasnya Bapak akan melihat videonya, kita kupas satu persatu. Ini di mana para penggiat YouTube, pemilik YouTube dari komunitas religi apapun, sampai menyampaikan, lihat historical, lihat sejarah. Iman itu jangan pokoknya, pokok men, jangan. Iman itu bersejarah. Jelas ya? Saya persilakan dulu untuk memberikan suatu prolog. Jangan berlama-lama. 1 detik, Henry, Michael, silakan. Henry dulu. Ya, jadi ya, terima bukan kasih. otoritas. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salve, berkah dalam semuanya. Jadi merespon saudara Patrice Smith ya, yang kembali menyampaikan bahwa otoritas iman kekristenan yang dianut sebagai dia pengikut sekte Calvinis atau Reform, yang entah apalah, mungkin benar dia bilang, kita nggak tahu bedanya. Tapi poinnya adalah bahwa otoritas satu-satunya tertinggi adalah Alkitab. Nah, terus dia bilang bahwa tertinggi berarti bukan satu-satunya. Jadi mana yang benar? Satu-satunya atau tidak satu-satunya? Kedua, dia tertinggi. Yang tertinggi adalah Alkitab. Dan otoritas gereja di bawah otoritas tafsir Alkitab. Jadi yang tertinggi itu adalah otoritas tafsir Alkitab. Nah, ini saya mau ngomongin sekarang langsung selesai nih gitu. Otoritas tafsir Alkitab. Oke. Yuk. Michael, silakan prolognya, Mike. Silakan. Ya, awal mula dia mengangkat respon ke DKC adalah masalah karena kita mengatakan mereka bidat ya, pada reformator abad ke-16 ya.
Jadi begini, yang sangat-sangat mereka tidak mengerti adalah kata bidat itu. Jadi sangat lucu sekali mereka mau merespon sesuatu yang mereka tidak mengerti. Bidat itu adalah suatu ajaran yang keluar dari ajaran pokoknya. Nah, Martin Luther, Zwingli, John Calvin semuanya berasal dari Katolik. Jadi wajar dong Katolik memberikan stempel bidat kepada mereka. Jadi jangan baper gitu maksudnya. Jadi itu aja prolog untuk saya. Oke, terima kasih Michael dan Henry. Saya akan berikan suatu literasi sedikit untuk menyampaikan apa yang disampaikan Patrice Smith dan ditanggapi oleh Michael ya. Oke, ini Luther dan ekskomunikasinya. Sekali lagi, kamu yang gagal paham, kamu tuh Calvin. Saya tahu, mungkin Henry tidak membaca sejarah utuh. Saya membaca sejarah utuh. Apa itu Reform, apa itu Calvin. Belajar yang benar kamu, Patrice Smith. Yang benar lah. Nah, saya langsung dalam poin ini. Di tahun 1518, ini saya katakan abad pertengahan. Itu bidat ini loh. Ini literasi sejarah ini. Mau kamu bantah-bantah, cari. Ayo kita perang dokumen yuk. Nggak usah balas pantun. Ayo perang dokumen, kamu naik apa aku naik ke tempatmu. Ayo perang dokumen. Berikan literasimu yang tepat, yang akurat. Di tahun 1518, Luther itu menulis tentang khotbah, indulgensi, dan juga menulis tentang rahmat, serta pembelaan tentang ke-950 tesisnya dalam Resolutiones. Dan itu sampai ke uskup Scultetus. Kemudian, uskup memperingatkan Luther untuk tidak melanjutkan publikasinya. Dikarenakan ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Ini loh Patrice Smith. Berikan aku datamu, yuk kita dialog data yuk. Berikan datamu, dialog data. Ayo. Kamu nggak terima. Senior-seniormu aku respon. Jangan framing Katolik. Belajar kamu masih muda. Uskup Scultetus itu memperingatkan Luther supaya stop untuk jangan mempublikasikannya. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Di saat itu Luther menyetujui. Ya kayak kamu nanti omongannya ngelantur. Blunder kamu. Ini Luther blunder ini. Setuju, tetapi keadaan berubah. Keadaan itu berubah karena keterlibatnya Johann Eck itu. Johann Eck itu seorang pakar teologi dari Universitas Ingolstadt. Itu loh, Johann Eck. Di sini Eck itu diberi tugas oleh Uskup von Eyck. Untuk apa? Untuk dicek tolong Eck. Tesisnya Luther kamu cek dulu Eck. Siap Bapak Monsinyur. Dikerjakanlah itu tesis-tesisnya itu sama Eck. Ternyata setelah dicek sama Eck, Johann Eck, diperiksa semuanya, terdapat 18 butir dari tulisan Luther itu. Yang dimana 18 butir itu mengandung ajaran sesat atau heresi atau bidat. Jelas kamu? Ini bidat ini. Abad pertengahan ini. Apa yang disampaikan Johann Eck itu mendapatkan 18 butir yang mengandung ajaran bidat, sesat atau heresi. Itu seperti ajaran Jan Hus yang mengenai melanggar kasih Kristiani, merendahkan otoritas gereja, hierarki gereja, dan juga menghasilkan pemberontakan, bukan reformasi, pemberontakan, revolusi. Ini loh. Paham nggak kamu di sini? Ayo perang data yuk, berikan datamu yuk. Jangan kamu cuap-cuap, balas pantun tok. Itu nggak mengedukasi namanya. Justru kamu dengan senior-seniormu itu nggak mengedukasi. Fair, ayo dialog gitu loh. Hal ini disebutkan dalam suatu manuskrip yang disebut Obeliski yang disampaikan kepada Bapak Uskup dan beredar di kalangan sendiri tidak untuk dipublikasikan. Tetapi manuskrip ini ternyata sampai ke tangan Luther. Kok sampai ke tangan Luther? Akhirnya di sini Luther menjadi sangat marah. Ya kayak kamu. Marah kan kamu?
senior-seniormu aku respon, karena seniormu juga ngawur. Nggak tahu histori sejarah, memframing Romo kami. Ya kayak kamu ini kemarin, plek. Sayangnya kamu nggak Luther. Sayangnya kamu Calvin. Tapi Calvin yang mana? Paham kamu? Lalu X menulis kepada Luther untuk menjelaskan duduk perkaranya agar Luther tidak marah dan tidak membawa hal ini menjadi pertentangan publik. Entah itu dilakukan melalui kuliah atau melalui tulisan. Tetapi di sini Luther malah mengeluarkan tulisan Astereci di tanggal 10 Agustus tahun 1518. Itulah yang menyebabkan pertentangan publik di Leipzig. Sekilas saja saya memberikan kamu sejarah. Berikan datamu sejarah. Ayo kita dialog argumen dengan by data. Jangan lompat-lompat kayak kutu loncat, bro. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita bedah videonya anak ini seperti apa sih. Berkali-kali juga dijelasin bebal banget anak ini. Yuk kita mulai. Satu persatu ya Henry dan Michael ya. Saatnya Henry atau Michael stop Om, saya stop gitu ya. Oke. Setelah videonya, saudara-saudara, rupanya om-om ini nggak ngerti apa itu reformasi. Sehingga dia membedakan antara reform dan Calvinisme. Saya sudah tahu, bro. Kamu tuh tahu apa? Lewong itu orang-orang Katolik semua. Sejarah saya punya komplit, bukunya punya saya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia yang sudah aku terjemahkan. Minta, ayo. Jangan sok-sokan kamu anak kecil. Sorry, kamu belajar banyak dulu harusnya. Reform sederhananya adalah semua gereja yang mengakui Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Teman-teman garis bawah kata tertinggi di sini. Kalau ada kata tertinggi, itu berarti Alkitab bukan satu-satunya otoritas. Tapi ada juga otoritas lain di luar Alkitab. Sampai sini Om. Yes. Om. Oke. Ya, satu pertama, reform adalah sejatinya semua yang menaruh Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Ya, pertanyaan saya, apakah benar? Apakah gereja-gereja semua yang ada di luaran sana itu saat mengakui Alkitab sebagai otoritas tertinggi itu mereka mengatakan dirinya reform? Mantap. Ya, kalau dari saya gini, jujur saya mau tanya, apakah itu memang definisi reform yang tercantum dalam sebuah literasi, entah itu kamus atau buku teologi kekristenan Protestan atau kekristenan umum lainnya, dan definisi Katolik bahwa reform itu artinya ini harus jelas, atau ini cuman asumsinya atau opininya si Patrick Smith. Jangan sampai jadi penyesatan juga ini. Dia menjelaskan makna reform, tapi berdasarkan pemikirannya sendiri. Harusnya dicantumkan, itu definisi dari mana? Apakah definisi Calvinis reform seperti itu, atau Protestan yang lain, atau memang dari kamus, ensiklopedia? Bahkan konsep reform sendiri menurut Katolik harusnya disampaikan juga sama dia. Kalau enggak, ini cuma statement pribadi aja. Gitu. Oke. Lanjut ya. Semutlak otoritas Alkitab. Dan apa saja otoritas yang lain yang tidak semutlak Alkitab, dalam paham reform, otoritas tersebut adalah otoritas gereja. Dalam arti ya orang percaya ya, kumpulan orang percaya yang diatur dalam sebuah institusi gereja. Dan tentu saja ini saya mau mengunci bahwa saat mereka mengatakan Alkitab sebagai otoritas tertinggi berarti tidak satu-satunya ya. Oke, berarti dia sudah melanggar sola scripturanya. Ayo, lanjut Om. Oke. Tetap tunduk kepada otoritas utama, yaitu otoritas Alkitab. Dengan kata lain, otoritas gereja tidak bisa menyeleweng, menyangkali, atau melampaui otoritas dari Alkitab. Selain gereja, ada juga otoritas ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para penafsir Alkitab atau para bapak gereja. Dan ingat, bukan otoritas para penafsir Alkitab atau bapak gereja, tapi otoritas ajaran para penafsir Alkitab. Nah, silakan Hen. Ajaran penafsir para Alkitab. Nah, jadi yang saya lihat pandangannya Patrick Smith adalah otoritas gereja di bawah otoritas
penafsir Alkitab, atau oke, kita ke kata kerjanya langsung otoritas tafsir Alkitab. Nah, jadi orang yang di luar gereja pun yang menafsirkan Alkitab atau mempunyai penafsiran Alkitab itu otoritasnya bisa di atas gereja. Nah, sementara kita tahu gereja kita sendiri didirikan oleh Yesus Kristus, ya, bahwa di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Nah, sekarang otoritas gereja ini mau dikalahkan di bawah otoritas dari tafsir Alkitab. Nah, saya belum mau ngomong sampai tafsir Alkitab yang mana nih, tapi harus jelas dulu, berarti statementnya dia adalah otoritas suatu penafsiran Alkitab di atas otoritas gereja Kristus yang didirikan Tuhan Yesus sendiri di atas batu karang. Oke, silakan lanjut. Oke, saya tanggapi. Secara tidak langsung ini sudah mirip literasi oleh pertempuran debatnya antara John X sama Luther. Mirip, cuma ini sayangnya anak ini nggak Lutheran, rootnya nggak Lutheran, tapi rootnya Calvin yang mana? Jujur tak ulang-ulang, Calvin yang mana kamu? Calvin abal-abal atau Calvin yang mana saya nggak tahu. Karena apa? Secara tidak langsung ini sudah ingin menghilangkan konsili. Ini orang-orang yang nggak tahu historical sejarah seperti ini. Taunya Pak gedebuk dia nerima Alkitab, percetakan LAI di eksegese dia seperti ini. Pertanyaan saya untuk kamu, Smith. Yang kamu bisa membaca Alkitab sekarang, Dek Smith ya, itu yang mengkanonisasi siapa? Kamu bilang mau mengkanonisasi oleh para revolusi, pemberontak abad 16. Buktinya, konsilinya mana saya minta? Ya paling larinya nanti konsili Jamnia. Ayo, iya gitu. Kok kamu nggak ada kok nggak ada ucapan terima kasihnya ya? Seolah-olah kamu itu di atasnya para bapak gereja gitu ya. Itu bapak Katolik itu, bapak-bapak gereja itu. Para rasul apostolik bapak gereja itu orang Katolik semua itu. Paham nggak di situ? Dan kredonya pakai Katolik semua itu. Bahkan yang di luar negeri, komunitas gerejawi Protestan dan sekte-sektenya pakai Katolik, tapi dikasih tanda bintang. Itu kredonya itu. Kamu tuh belajar dulu. Jangan kayak seniormu Muriwali itu, tegar tengkuk, sombongnya minta ampun kamu. Jangan. Belajar dulu. Yang benar. Seolah-olah kamu mau menafsirkan gitu. Di atasnya bapak gereja. Waduh, dek. Keblinger kamu. Kalau mau ditambahin boleh. Ini bisa langsung kelar. Sekarang otoritas tafsir Alkitab di atas otoritas gereja. Sekarang tafsir Alkitab mana yang tunggal? Karena ada tafsirnya Calvin, ada tafsirnya Zwingli, ada tafsirnya Luther, Wesley dan kawan-kawan, Melanchthon. Nah, sekarang tafsirnya di atas gereja. Tapi tafsir yang mana? Harus tentukan dulu. Satu tafsir tunggal. Tafsir tunggal yang mana? Yang di atas gereja, di atas segalanya. Kalau sudah ketemu, mungkin, saya bilang mungkin itu bisa di atas dari otoritas gereja. Tapi yang mana sekarang? Itu dulu. Oke, lanjut Om. Thank you. Kenapa ada pembedaan di antara otoritas Alkitab dan otoritas ajaran? Itu dikarenakan otoritas Alkitab mengacu kepada teks-teks yang ditulis oleh orang-orang yang mengenal dekat Yesus. Di dalamnya ada para rasul, ya, yang menulis Alkitab. Juga teks-teks yang ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan para rasul, yang adalah orang-orang terdekat dengan Yesus, seperti Lukas ya, atau teks-teks lain yang tertulisnya waktunya. Stop dulu. Tadi dia bilang penulisan dari orang-orang yang dekat dengan Yesus. Saya tanya, Lukas itu nggak termasuk 12 murid. 70 murid juga sepertinya tidak ya. Tapi adalah rekan atau anak rohaninya dari Rasul Paulus. Jadi Lukas sendiri tidak pernah, menurut saya ya, kemungkinan tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Ayo, apa sekarang bilang? Itu udah salah poin di situ. Dia menyebut Lukas ya. Lanjut Om. Betul dengan kehidupan mereka, tapi juga ajarannya yang tidak menyeleweng dari ajaran mereka.
Teks-teks yang demikian dianggap otentik karena membawa kesaksian tentang firman hidup, yaitu Yesus Kristus, dan teks-teks tersebut tidak boleh diubah, tidak boleh diganggu-gugat, dan isinya harus sinkron, harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, oleh para rasul dalam pemberitaannya, dan juga tentu dari kitab Perjanjian Lama bahkan ya, penggenapan-penggenapan Stop apa dulu. yang Dia bilang tadi tulisan-tulisan itu harus sinkron. Nah, sekarang berdasarkan apa kita tahu sinkron? Karena Arius juga bisa bilang bahwa kitab yang dia baca adalah sinkron. Atau kitab-kitab Nestorius. apokrif lain, Nestorius juga mungkin membaca Alkitab lain dibilang sinkron. Sementara itu kitab apokrif. Jadi harus ada otoritas gereja yang menentukan bahwa Injil yang ini adalah sinkron, Injil yang itu tidak sinkron, atau apokrif, atau ajaran ini sinkron, ajaran itu tidak sinkron. Karena saat itu Alkitab tidak bisa menentukan sendiri otoritasnya tanpa ada otoritas gereja yang bersatu dan selaras untuk menentukan mana ajaran Yesus yang sinkron dan mana yang tidak, dan itu yang ditentukan sebagai Alkitab. Oke, silakan. Inilah blundernya mereka. Mereka menolak bapak-bapak gereja, mereka menolak konsili, mereka menolak magisterium, tapi mau menerima hasil dari konsili itu, hasil dari magisterium itu. Ini yang tidak sinkron. Jadi bukan Alkitabnya nggak sinkron, otaknya nggak sinkron ini. Oke, thank you. Lanjut. Sinkron nggak? Sesuai nggak? Berkorelasi nggak? Nah, sedangkan ajaran-ajaran bapak gereja adalah interpretasi atau komentari atau penjabaran secara sistematis tentang teks-teks tersebut menjadi sebuah rumusan yang diketahui sejalan dengan teks-teks yang ada dan disepakati bersama oleh komunitas gereja. Dengan kata lain, ajaran masih mungkin berubah kalau orang percaya atau gereja yang meyakini Alkitab sebagai otoritas tertinggi menyadari ada kekeliruan atau kesalahan dalam sebuah ajaran yang dibawa oleh parah. Dulu. Lanjut. Jadi dia bilang pengajaran bapak gereja itu hanya interpretasi, hanya interpretasi murni ya atas Alkitab. Nah, saya bilang betul itu interpretasi, tapi itu adalah interpretasi yang berotoritas, pengajaran yang benar. Karena apabila tidak ada interpretasi dari bapak gereja, otoritas gereja, bisa jadi yang kau interpretasikan sekarang iman Katolikmu adalah iman Kristenmu adalah iman Kristennya Arius atau Nestorius. Ya. Karena bapak gereja sendiri yang memberikan interpretasi bahwa ajaran Arius itu salah, ajaran Nestorius itu salah, dan kau mengimaninya sampai sekarang, maka itu kau tidak menjadi bidat Arius atau bidat Nestorius, tapi bidat kau menjadi bentuk bidat yang lain. Itu bidat. Saya nggak enak nyebutnya, ya udahlah, orang-orang udah tahu lah. Lanjut Om. Ini parah ini anak ini. Atau bapak gereja tertentu. Di sini kita menemukan dua otoritas yang tidak lebih tinggi dari Alkitab, tapi sangat penting bagi iman Kristen, yaitu ajaran-ajaran yang tentunya juga di dalamnya ada praktik-praktik, karena praktik-praktik itu lahir dari pengajaran, dan juga otoritas gereja yang merupakan kumpulan orang percaya. Praktek-praktek lahir dari ajaran. Oke, kamu sudah menyinggung, padat ya. Kamu framingmu tuh parah banget. Praktek-praktek, tata cara, liturgi. Nah, bahasaku liturgi. Atau suatu hari raya. Di situ saya sekali lagi ulang, kamu bukan rootnya Luther. Aku berbicara Luther, tapi kamu rootnya Calvin yang mana? Calvin KW keberapa saya tidak tahu. Luther itu memprotes praktek-praktek gereja. Berkaitan misa, nanti data tak berikan. Berkaitan hari raya, puasa, dan lain-lain. Lah, kamu mengambil ini. Kan aku pribadi sama teman-teman tim DKC sudah pernah bilang toh. Aku hanya berbicara bidat abad pertengahan, Smith. Era sekarang aku enggak membidatkan, enggak ada aku. Protestan sekarang bidat, enggak. Ini loh, bidat abad pertengahan. Jelas, sejarah abad bidat pertengahan. Tetapi kalau kamu, termasuk senior Mumuri Wali, dan lain sebagainya yang framing Katolik, menggunakan diksi-diksi seperti itu, sama saja Anda mengutip ajaran bidat, heresi, heretik, ajaran sesat kamu kutip untuk framing Katolik. Nanti tak kasih videonya orang Protestan yang sadar waras. Nanti tak ambilin, ya. Jangan khawatir. Kamu sudah menggunakan
narasi-narasi diksi, argumentasi dari bidat. Ingin menghilangkan adanya liturgi-liturgi tradisi. Tapi kenapa kamu mengikuti pola kekristenan awal? Hari Natal kamu rayakan, Paskah kamu mengikuti, itu tradisi loh. Ayo, terus tata cara gerejamu, apakah kamu masih bergereja atau enggak, saya enggak tahu. Coba tata cara gerejamu itu tradisi. Meskipun beda dengan tradisi gereja mula-mula yaitu Katolik. Paham nggak kamu di sini? Ini kamu sudah blunder sendiri kamu, Smith. Percaya yang bersama-sama sepakat untuk diatur dalam aturan-aturan dan sepakat untuk menjalankan praktik-praktik yang lahir dari ajaran-ajaran. Nah, inilah sederhananya apa itu reform. Alkitab sebagai otoritas tertinggi satu-satunya. Bukan Alkitab sebagai the only ya, tapi satu-satunya otoritas tertinggi. Kata tertinggi di sini tidak boleh dihilangkan, karena kalau dihilangkan itu bukan lagi menjadi reform. Karena reform sejatinya adalah suatu semangat yang mengembalikan gereja dan ajaran hanya bergantung pada Alkitab saja dan tidak ada selain itu. Nah, lalu apa itu Calvinisme? Bentar Om. Berarti dia sedang mau mengatakan bahwa gereja Katolik itu bertentangan dengan Alkitab gitu. Alkitab. Jadi apa yang dilakukan oleh pengajaran iman gereja Katolik, magisterium tradisi suci dan Alkitab itu justru bertentangan dengan Alkitab. Itu inti yang dia mau sampaikan, kita bertentangan dengan Alkitab. Oke, lanjut Om. Ya, saya mencoba memahami pola pikirnya ya. Jadi dia mengatakan Alkitab adalah otoritas tertinggi satu-satunya. Jadi bukan kalau cuma Alkitab saja itu tidak reform katanya kan. Tetapi Alkitablah yang berotoritas satu-satunya. Semuanya harus kembali kepada Alkitab. Itu apa beda ya dengan mengatakan Alkitab saja? Jadi mengatakan ya kita tidak Alkitab saja, boleh menyerap dari yang lain, tapi yang lain harus sesuai dengan Alkitab. Ya Alkitab saja itu. Ya blunder, dia bermain kata-kata itu. Intinya tetap ya Alkitab satu-satunya yang tertinggi gitu kan. Gitu. Blunder dia. Oke, lanjut dulu ya. Nanti lebih blundernya lebih parah yang anak ini. Calvinisme adalah paham yang lahir dari apa yang diajarkan oleh Calvin tentang Alkitab. Dari sini kita sudah tahu Calvin ini berada di ranah mana. Ya benar, Calvin bukan rasul, bukan orang yang dekat dengan para rasul, tapi Calvin adalah seorang interpretator, seorang penafsir Alkitab. Calvin dalam sejarah gereja melahirkan dua karya besar, yaitu yang pertama adalah Institutio. Institutio ini sebuah buku yang dipersembahkan kepada Raja Prancis, yang berisi rumusan yang dia lakukan terhadap Alkitab, rumusan ajaran tentunya. Dalam Institutio ini, Calvin dengan tegas menyatakan di buku pertama bab 6-9 bahwa otoritas Alkitab tidak bergantung kepada komunitas orang Kristen atau gereja. Calvin menerangkan begini, jika pada saya ulang dulu ya, ini keren kata-katanya. Mulanya menyatakan Raja Prancis yang berisi rumusan yang dia lakukan terhadap Alkitab, rumusan ajaran tentunya. Dalam Institutio ini, Calvin dengan tegas menyatakan di buku pertama bab 6-9 bahwa otoritas Alkitab tidak bergantung kepada komunitas orang Kristen atau gereja. Calvin menerangkan tidak tergantung pada komunitas orang Kristen dan gereja. Ya sudah, buat Alkitab sendiri. Calvin, kamu sebul, kamu kasih rohmu yang keberapa, suruh bangun lagi dari bangkainya itu. Calvin, junjunganku, bapak gerejaku, Calvin, buatlah Alkitab sendiri, Calvin. Gitu harusnya. Iya, jadi otoritas tertingginya dia adalah otoritas tafsirnya Calvin. Nah, jadi dia melandaskan kitab sucinya siapa yang dipakai Calvin itu? Yang mengkanon siapa? Hen, jawab Hen. Ya kan udah dibuang makanya kan, cuman dipakai 6. Jadi otoritasnya dia adalah otoritas tafsir Calvin. Itu yang saya tangkap ya. Oke, lanjut ya. Terangkan begini, jika pada mulanya gereja Kristen didirikan atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul, maka sudah semestinya bila dimanapun penerimaan terhadap ajaran mereka itu mendahului adanya gereja. Karena tanpa ajaran itu tidak akan ada gereja. Maka ketika gereja menerima kitab suci dan meneguhkannya dengan persetujuannya,
itu tidak berarti bahwa keaslian kitab itu diteguhkan seakan-akan sebelumnya diragukan atau dipersoalkan, tetapi karena kitab itu diketahuinya merupakan kebenaran, gereja tanpa ragu menghormatinya sesuai dengan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Dalam poin tulisan Gereja tanpa ragu. Nah, dalam tulisan Calvin ini ada Calvin blunder kok. Ini Calvin blunder. Kenapa saya berbicara blunder? Duluan mana kitab suci perjanjian baru dengan gereja? Kamu tahu nggak? Yesus itu memilih, Yesus menyulap celing jadi kitab suci atau memilih 12 murid? Smith, tolong kamu hidupkan lagi jasadnya Calvin, kamu ajak dialog. Yesus itu memilih 12 murid, itulah namanya magisterium gereja, atau Yesus, Alkitab perjanjian baru atas namaku jadi gedebuk, atau bagaimana? Smith, ini blunder nih. Jika pada mulanya gereja Kristen didirikan atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul, maka sudah semestinya bila dimanapun penerimaan terhadap ajaran mereka itu mendahului adanya gereja. Loh, ini blunder ini. Saya ulang, poin blundernya ini keren ini. Jika pada mulanya, sekali lagi kita semua dapat payung. Jika pada mulanya gereja Kristen ini kata-katanya dada lucu ini, didirikan atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul, maka sudah semestinya bila dimanapun penerimaan terhadap ajaran mereka itu mendahului adanya gereja. Kacau nggak ini? Kacau balau ini. Karena apa? Karena tanpa ajaran itu tidak akan ada gereja. Iki piye to ki? Narasi tulisan seperti ini kok aneh ya? Maka ketika gereja menerima kitab suci dan meneguhkannya dengan persetujuannya itu, tidak berarti bahwa keaslian kitab itu diteguhkan seakan-akan sebelumnya diragukan atau dipersoalkan. Seakan-akan asumsi tok ini. Dari awal Calvin sudah asumsi, pengikutnya ya asumsi tok. Tetapi karena kitab itu diketahuinya merupakan kebenaran, nah kitab itu merupakan kebenaran, ya benar. Tetapi yang disayangkan kamu brodoli menjadi 66 kitab. Dan bahkan ada narasi tulisan kata-kata jerami. Tulisan jerami itu. Gereja tanpa ragu menghormatinya sesuai dengan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Ini aneh. Silakan, Hen. Monggo. Ya, jadi dibilang gereja Kristen didirikan atas dasar-dasar kitab para nabi. Ya, ini debatable, tapi sesuai iman saya bahwa gereja didirikan atas iman terhadap Yesus Kristus. Nah. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam ayat Alkitab ya Matius itu mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan Tuhan Yesus nggak pernah memerintahkan para muridnya untuk mencatat semua perkataannya, semua firman-Nya menjadi sebuah buku. Ya. Pada akhirnya ada Alkitab, inisiatif dari para rasul untuk menuliskan ajaran-ajaran Yesus, ya, untuk menjaga melestarikan ajaran-ajaran Yesus. Dan kita ingat bahwa sampai dengan abad keempat, yang namanya tulisan kekristenan yang bisa masuk, bisa dianggap sebagai Alkitab itu jumlahnya ratusan, sekitar 300 lebih. Tapi gerejalah akhirnya yang menentukan mana kitab yang benar-benar diwahyukan oleh Roh Kudus yang dimasukkan dalam kanon Alkitab. Dan sebagian kitab-kitab tersebut tidak dimasukkan karena berisi juga berbagai tulisan yang tidak sesuai dengan wahyu Roh Kudus. Hanya sebagian kebenaran, sisanya hanya karangan manusia. Tapi yang pertama memang adalah pengajaran dulu. Pengajaran gereja dulu. Baru Alkitab ditulis. Nah. Ya, itu dulu. Itu tadi yang saya katakan, Yesus membentuk para murid-muridnya sebagai pengajar. Itulah namanya magisterium, kuasa pengajaran. Kuasa mengajar, itu magisterium, Smith.
Ada ayat-ayatnya komplit. Smith, buka di video saya ada itu. Apa itu magisterium sesuai kitab suci enggak? Baca yang benar. Smith. Bukan apa yang tertulis kayak tulisannya Calvin blunder kayak kamu ini. Kamu jangan ikut keblunderan, Smith. Aku menghormatinya sesuai dengan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Mungkin mereka bertanya dari mana dan bagaimana kita akan diyakinkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah jika kita tidak berlindung pada keputusan gereja. Nah, jika kita tidak berlindung pada keputusan gereja, tadi menyangkal, tadi mengesampingkan gereja, sekarang kembali ke gereja lagi. Ini kan tulisannya blunder semua Calvin ini. Blunder. Di sisi lain dia menyekip gereja, tetapi di sisi lain dia menggunakan gereja. Apa itu? Keputusan gereja. Itu sama saja halnya dengan pertanyaan dari mana kita belajar membedakan terang dengan gelap, putih dengan hitam, manis dengan pahit, sebab Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya. Nah, kamu tidak usah bicara, aku cukup baca aja di sini. Kalau memang Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya, contohnya ya kayak di tempatmu, saling mengeksegese, mencari kebenaran. Aku benar-benar tercerai-berai, carut-marut. Sekarang kamu berani nggak menyamakan doktrin pribadimu, eksegese dalam buah pikiranmu itu, buah kepalamu itu, dengan orang Pentakosta, karismatik, HKBP, GKJ, GKI, atau apapun lah, gereja-gereja komunitas gereja lainnya, bisa nggak kamu satukan dengan eksegese pemikiranmu, seolah-olah kamu mendapatkan terang dari kebenaran Alkitab itu? Bisa nggak kamu, Smith? Justru kamu melebihi dari magisterium gereja. Kamu muriwali melebihi magisterium gereja. Itu, Smith. Kalau magisterium itu tafsir tunggal til, dok. Mau di gereja Katolik di kutub utara kayak kutub selatan, entah itu di bawah bumi, mungkin sama. Semua sama. Bukan mungkin, sorry. Sama. Karena mengikuti magisterium gereja. Kalau di tempatmu, mungkinkah bisa sama? Ayo. Saya ulang di poin ini. Mungkin mereka bertanya dari mana dan bagaimana kita akan diyakinkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah jika kita tidak berlindung pada keputusan gereja. Blunder kan? Itu sama saja halnya dengan pertanyaan dari mana kita belajar membedakan terang dengan gelap, putih dengan hitam, manis dengan pahit. Sebab Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya. Carut-marut akhirnya. Sama jitunya seperti cara putih dan hitam, menunjukkan warnanya. Manis dan pahit, menunjukkan rasanya. Penggiringan, kalau di dalam era-era abad sekarang, dengan frasa-frasa seperti ini, frasa mengenai tentang sama jitunya seperti cara putih dan hitam, itu menunjukkan warnanya, manis dan pahit menunjukkan rasanya, itu berbungkus kata-kata dengan apa? Kekayaan teologi. Itu suatu dasar untuk ngeles. Aslinya sudah tahu saling bertentangan karena tidak punya tafsir tunggal. Daripada malu dilihat publik, dibungkus dengan suatu ungkapan kata-kata kekayaan teologi. Jujur aja kamu. Demikianlah wewenang gereja hanyalah bagaikan pengantar yang mempersiapkan kita untuk kepercayaan akan Injil. Itu berbungkusnya ke Injil lagi. Kalau nanti ditanggapi Michael habis ini, Injil kan kamu katakan Yesus. Lah, nanti kalau ketemu Michael sakit kamu. Yesus yang mana? Silakan, Mike. Halo, Mike. Silakan, Mike. Halo. Halo. Henry, suaraku ada nggak, Henry? Ada suara. Mic masih mute. Tuh Peter kalau mau naik dinaikin aja, tapi biarin mute aja kalau dia masih ini. Peternya sudah keluar. Michael. Aduh, oke, tak lanjut ya videonya ya.
Ya, lanjut video aja. Oke, yuk. Dari narasi tulisan ini udah kelihatan banget carut marut kok. Itu sama saja halnya dengan pertanyaan dari mana kita belajar membedakan terang dengan gelap, putih dengan hitam, manis dengan pahit. Sebab Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya, sama jitunya, seperti cara putih dan hitam menunjukkan warnanya, manis dan pahit menunjukkan rasanya. Demikianlah wewenang gereja hanyalah bagaikan pengantar yang mempersiapkan kita untuk kepercayaan akan Injil. Saudara-saudara, dari teks ini kita menyadari bahwa Calvin meletakkan firman Allah yaitu Alkitab sebagai fondasi bagi gereja. Dalam institusi buku kedua, Calvin dengan spesifik mengajarkan tentang kenapa Kristus yang diketahui dari Alkitab sebagai juru selamat dan kenapa hukum Taurat serta Injil menjadi sarana yang tak bisa dipisahkan membawa manusia kepada Kristus. Pada buku ketiga, Calvin menjabarkan tentang bagaimana Roh Kudus sebagai pemeran utama yang memampukan manusia berespon pada panggilan Allah kepada manusia yang dipanggil melalui hukum Taurat dan Injil tentang Kristus. Kita bisa simpulkan kitab kedua dan ketiga sebagai kitab yang memperkenalkan kepada kita bagaimana suatu ajaran yang sistematis dan praktek-prakteknya yang lahir dari penafsiran yang setia pada Alkitab secara menyeluruh atau total skriptura. Disinilah letak otoritas ajaran ini. Kita mentaati suatu ajaran karena ajaran ini bersumber dan setia pada Alkitab. Pada kitab keempat, Calvin mengajarkan tentang otoritas gereja. Calvin menjelaskan tentang esensi dari gereja, tentang para pelayan di dalam gereja, tentang batas kuasa dan wewenang gereja dalam menetapkan pokok-pokok ajaran, kuasa gereja untuk menjalankan disiplin gereja, kuasa gereja dalam melaksanakan sakramen. Nah, saudara-saudara, itu adalah karya besar Sakramen. Nah, saya ulang nih di pohon sini. sama. Calvin menjelaskan pada Alkitab. Pada kitab keempat, Calvin mengajarkan tentang otoritas gereja. Calvin menjelaskan Otoritas gereja ya. Otoritas gereja yang mana? Apakah gerejamu bisa berotoritas untuk semua sekte-sekte protestantisme? Pertanyaan saya di situ. Pertanyaan di situ, bingung toh kamu? Tak persempit lagi. Sinode ini, sinode A contoh misal. Sinode A ini bisa nggak dengan gereja-gereja kecilnya bisa satu arah dalam otoritas? Pengen bukti yang objektif nyata, nggak cocok dengan pendetanya, keluar dari sinode, keluar dari denominasi buat gereja lagi. Apakah itu yang kamu katakan otoritas gereja yang menurut Calvin? Ayo, jangan blunder, Smith, jangan blunder. Jujur dan objektif realita. Di kota saya, di tempat saya, kota saya, itu banyak gereja menyewa ruko-ruko. Karena saling bertabrakan dengan pendeta-pendetanya, yang pendeta besar itu, akhirnya dia buat gereja baru lagi. Sampai nyewa-nyewa, sampai pakai rumahnya jemaat. Paham kamu otoritas gereja? Blunder kan kamu? tentang esensi dari gereja, tentang para pelayan di dalam gereja, tentang batas kuasa dan wewenang gereja dalam menetapkan pokok-pokok ajaran, kuasa gereja untuk menjalankan disiplin gereja, kuasa gereja untuk menjalankan disiplin gereja. Silakan, disiplin gereja. Jadi gini, berdasarkan tulisan Calvin sendiri yang keempat tentang otoritas gereja, bahwa gereja mempunyai kuasa otoritas untuk mendisiplinkan gereja. Dalam artian seperti ini, gereja Katolik pun di tulisan Calvin tersebut sudah benar, karena gereja Katolik mempunyai otoritas untuk mendisiplinkan gerejanya, tubuh gerejanya, untuk melawan ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, sementara Calvin dan Luther sendiri melakukan suatu tindakan indisipliner. Oleh karena itu, gereja dengan otoritasnya, dengan wewenangnya, kuasa magisterium yang berlandaskan kitab suci dan tradisi suci, memberikan indisipliner, penindakan indisipliner terhadap Calvin dan Luther. Dan ini ditulis sendiri oleh Calvin, bahwa gereja mempunyai wewenang untuk mendisiplinkan gerejanya atau anggotanya, kan. Sementara orang yang tidak disiplin ini justru melawan otoritas yang memberikan tindakan indisipliner tersebut. Ya, jadi saya bingung, saya bingung atas otoritas apa dia mengajarkan Alkitab. Dia bilang otoritasnya adalah Alkitab, tapi otoritas dari penafsir Alkitab, tafsiran Alkitab. Sementara tafsiran Alkitabnya kan banyak. Jadi tafsiran mana yang mempunyai otoritas tertinggi? Kan pertanyaannya seperti itu lagi.
gitu. Ya, Ya tapi ya. saya rasa Ya, mereka kalau nggak bakal kita mengerti nih. kalau kita kembali ke dalam sejarah kan itu memang sudah dituliskan bahwa bahkan Calvin dan Martin Luther pun sendiri kebingungan pada saat mereka mengatakan semua orang boleh menafsirkan Alkitab, dan akhirnya apa yang mereka usung tentang sola scriptura itu justru jadi bias karena semua orang bisa menafsirkan Alkitab. Jalan satu-satunya mereka menggunakan otoritas mereka sebagai otoritas gereja adalah dengan cara kekerasan akhirnya. Karena tidak bisa lagi mencari cara lain untuk mendisiplinkan orang-orang kecuali dengan cara kekerasan. Itulah yang diambil jalan oleh Martin Luther dan Calvin dalam sejarahnya. Mereka mengambil suatu tindakan tegas. Kalau dalam gereja Katolik, indisipliner itu cuma diambil dengan tindakan ekskomunikasi dan akhirnya kembali dikeluarkan dari gereja. Tetapi kalau dari mereka mengambil jalan malah anarkis. Mereka mencoba segala cara untuk siapapun yang melawan mereka harus dibinasakan. Jadi apakah mau kembali seperti itu? Pertanyaannya, apakah mau kembali seperti itu dengan apa yang diajarkan oleh Patrick Smith, mau mengajarkan supaya indisipliner itu dilakukan dengan cara kekerasan? Kan enggak kan? Itu dari saya. Oke, Peter, silakan Peter. Iya, aku satu pertanyaan doang aja karena nggak memungkinkan. Tafsir siapakah yang paling benar? Tafsirnya Calvin reformnya dia, Calvin reformnya Stephen Tong, Calvin B, Calvin C, Calvin D, atau tafsir Calvin Zwingli, atau tafsirnya Martin Luther? Siapakah tafsir paling benar? Kalau bisa menentukan tafsir paling benar itu apa, artinya itulah otoritas tertinggi. Kalau tidak bisa, berarti kalian tidak berotoritas semuanya. Karena kalian sendiri pun tidak bisa menentukan siapa tafsir otoritas paling tinggi. Itu aja dari aku, Pak Mandikacin. Terima kasih. Mantap. Ya, satu lagi dari saya. Makanya pada saat entah Luther atau Calvin yang mengatakan akhirnya otoritas tertinggi adalah otoritas tafsir Alkitab, itu akhirnya menjadi bumerang dan blunder mereka sendiri. Ibaratnya mereka menembak kaki mereka sendiri. Karena pada akhirnya para pengikut mereka pun dan keturunan-keturunannya tidak akan bisa lagi didisiplinkan karena mereka pun merasa mempunyai otoritas yang sama untuk menafsirkan Alkitab. Jadi sekarang tiap orang boleh menafsirkan Alkitab sesuka hati, tidak ada satu di atas yang lain, sama di bawah Alkitab. Tinggal penafsiran yang mereka ikuti atau mereka percayai, itulah kebenaran buat mereka sendiri. Jadi sekarang kebenarannya ada banyak, berdasarkan tafsir Alkitab kepala tiap orang. Lalu, apakah otoritas itu yang mau membawahi gereja dan iman kekristenan? Otoritas dari ribuan tafsir Alkitab. Ibaratnya, kita punya satu pasukan, tapi jenderalnya ada 1.000. Sementara batalionnya cuma 10.000. Jadi, satu jenderal cuma pegang 10 aja. Dan tiap anak buah boleh mau ngikutin jenderal yang mana saja. Karena semua jenderal itu benar. Kurang lebih ya seperti itulah. Oke, thank you. Kelihatannya nggak mampu dia dengan analogi kamu. Hanya orang yang cerdas. Satu the point aja. Hanya orang yang cerdas mampu menangkap analogi tim DKC aja. Nah, ini agak disclaimer, sombong dikit lah, meskipun aku lulusan taman kanak-kanak. Oke, saya lanjut lagi ya. Kuasa gereja dalam melaksanakan sakramen. Nah, saudara-saudara, Nah, sakramen. Dalam melaksanakan sakramen, coy, 7 sakramen kamu brodoli, coy, dibrodoli oleh Bapak gerejamu. Ya, kamu dempleng-dempleng Bapak gereja Calvin. Calvin itu katekismus nomor berapa, Peter? Dari Bapak gereja Calvin, Peter, silakan Peter. Ini sukanya 48, Peter ini. 48. Tulisannya apa, Peter? Ayo Peter, silakan. Lupa aku. Katekismus Heidelberg namanya itu, ya. Kamu katanya Calvin, buka dong KGK-nya Calvin. Katekismusnya Calvin itu banyak, bro. Ya, masa aku harus memberi nomor 80, sorry, 80 bukan 80. Tentang apa itu? Dia tidak mengakui transubstansiasi, konsekrasi. Sakramen apa kamu sekarang, tak tanya? Ayo,
Kamu imamat suci enggak? Kamu punya tabisan dari klerus-klerus enggak? Peter Smith. Kan pendeta. Ada enggak kata pendeta di dalam kitab sucimu? Yang kamu mengagungkan sola scriptura. Ayo. Sekarang beredar banyak sekarang sudah menggunakan kata Romo. Padahal Romo itu untuk kata Jawa. Dan identik untuk di Katolik Romo itu untuk pastor orang Jawa. Tapi begitu kata Romo itu banyak, mau diosesan, mau ordo serikat kongregasi dipanggil Romo, akhirnya kamu dari pihakmu sudah banyak menggunakan Romo juga. Dulu pakai nama pastor. Padahal pastor itu sebenarnya. Kamu plasterkan pakai plaster apa-apa itu. Kangen toh akhirnya toh? Merasakan kerinduan enggak kamu? Teman-temanmu itu banyak merindukan. Dalam universal, dalam unity, satu kesatuan. Jangan bebal. Belajar sejarah yang benar. Jangan tegar tengkuk. Kamu tuh cerdas, cuma kamu nggak mau merendahkan pemikiranmu yang kamu kosongkan dulu, kamu rendahkan hatimu untuk mencari kebenaran. Kecerdasanmu bisa menjadi sesat dalam hidupmu nanti. Kalau kamu nggak mau mengosongkan pikiranmu, nggak merendahkan hatimu untuk mencari kebenaran kekristenan. Sakramen hilang semua itu. Dan bilang sakramen ya. Adalah karya besar pertama yang dihadirkan Tuhan lewat Calvin. Karya besar yang kedua adalah tafsiran-tafsirannya yang sangat banyak dia lakukan terhadap Alkitab. Kalau tulip bukanlah ajaran yang dikeluarkan oleh Calvin secara literal. Calvin tidak pernah menulis tentang tulip, tetapi tulip adalah rangkuman dari ajaran Calvin yang ada di dalam Institutio itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Calvin meletakkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Calvin mengajarkan otoritas ajaran dan Calvin mengajarkan otoritas gereja. Sama nggak dengan pemahaman apa itu reform? Ya samalah. Makanya kita bisa dengan berani berkata begini, Calvinisme sudah pasti reform. Nah, saudara-saudara menyadari hal ini, maka sangat lucu kalau kemudian DKC dengan ketidaktahuannya bertanya kepada PMYM, apakah dia Calvinis ataukah dia reform? Padahal Calvinis itu sudah pasti reform. Kalau dia katakan bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh para reformator sebagai bidat, maka sebenarnya secara nggak langsung dia sedang berkata bahwa Alkitab melahirkan bidat hanya karena Alkitab melahirkan bidat. Tak bongkar sejarah lagi loh. Silakan mau ditanggapi siapa ini? Monggo. Ya, sebenarnya secara tidak langsung memang benar. Alkitab banyak melahirkan bidat yang salah menafsirkan Alkitab. Sekarang kalau dia bilang Alkitab melahirkan bidat, nah oke, sekarang kita tanya, kamu itu pakai Alkitab yang mana? Karena Bapak Gereja itu menyusun Alkitab itu 73 kitab. Bahwa kamu sendiri sudah memakai hanya 66 kitab, bisa dibilang ya kamu sudah menjadi sebuah ajaran yang sesat, membuang 7 kitab yang lain. Ibaratnya Alkitab Kristen yang utuh ya adalah 73. Kamu hanya menggunakan 66 kitab. Bukankah itu sudah mengurangi isi ajaran kitab suci tersebut? Apa yang diwahyukan Allah dalam Alkitab, kamu buang 7 kitab. Ya secara tidak langsung ya saya bisa bilang kamu sudah tersesat. Karena tidak menganggap kebenaran, tidak mengambil kebenaran secara utuh. Ya dari saya itu dulu, silakan Om Peter. Silakan Peter. Ya, ini pemutarbalikan nih. Jelas di MYM tertulis. Dia bicara langsung kemarin itu bahwa di videonya adalah bahwa di Alkitab itu tidak diajarkan 7 ekaristi. 7 sakramen. Sakramen. Ini MYM yang bisa bicara ya. Bahwa hanya 2 sakramen, yaitu sakramen baptis dan sakramen apalah terserah. Jadi intinya adalah ya, kalau misalnya sakramen ekaristi itu ya kan di Heidelberg nomor 80 jelas menulis di situ katekismus yang Heidelberg nomor 80 bahwa yang namanya proses dilakukan setiap saat ekaristi atau perjamuan itu adalah sesat. Di katekismus nomor 80 tertulis gitu. Jadi boleh dibilang kalau katekismus nomor 80 benar, pantesan dia menganggap pola pikirnya seperti itu. Nah, maksudnya apa? Jelas tertulis ya di Kisah Para Rasul 2:40-41 bagaimana cara gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah memecah roti, ya berkumpul bersama-sama dan dilakukan setiap hari. Waktu itu kata-katanya kenangkanlah ini akan daku, itu ada di Yohanes 6 ayat
50-an ke bawah lah itu. Kenakanlah ini akan daku transubstansi. Ya. Jadi dia mau memutarbalikkan tuh bahwa ininya itu sakramennya itu hanya ada 2, sakramen ini dan sakramen ini. Tapi yang dipakai tidak semuanya sakramennya. Bahwa dia bilang juga bahwa ya di Heidelberg nomor 80 perjamuan itu dilakukan setiap saat, itu tidak perlu, cukup 1 tahun 1 kali. Jadi dia boleh dibilang main bola liar. Kalau lagi perlu ini dia pakai ini, kalau lagi pas lagi misalnya dia ada keperluan ini dia pakai sakramen yang begini. Ini kan dia mau coba main di 2 sisi ya. Kalau aku lihat gitu. Lihat sendirilah nanti ya kan di videonya MGM. Nah, betul, double starter. Tergantung kebutuhan dia lesnya ada di mana ya. Itu jelas itu. Karena bukalah katekismus kalian sendiri, Heidelberg nomor 80 itu buka sendiri gitu kan ya. Itu satu. Kedua, mengenai kitab suci 73 dan 66. Ya, sini aku demen ya kan ya. Sudah aku bilang tanggapan di kemarin yang sebelumnya. Pertanyaan cuma satu ya kan ya. Dari Alkitab 73 dan Alkitab 66 antara Katolik dan Protestan kitabnya pasti ada yang salah. Enggak mungkin dua-duanya. Pasti ada yang salah. Kitab mana yang benar? 73 atau 66? Harus ada yang salah. Nah, mungkin dua-duanya benar. Ya kan? Kenapa? Karena kalau misalnya itu benar, semuanya harus ngikut yang benar. Kalau salah, itu ditinggalkan, ikut yang benar. Pertanyaannya adalah dari kami ke Calvin dan Protestan semuanya 73 kita punya yang namanya secara arkeolog dari Qumran. Udah jelas itu bahwa dari tahun 1521 tuduhan Martin Luther dan semua ke belakang sampai ke bawah sampai 1947 kurang lebih 500 sekian itu tidak terbukti. Pertanyaannya adalah dari tahun 1947 sampai sekarang, ya kan Pak Petri Smith yang sekarang lagi belajar, Pak M.Y.M. Muriwali, ya kan dia ngajarin tuh kitabnya. Ternyata sudah ditemukan loh. Tinggal bilang aja, oh iya benar, ternyata kitabnya Katolik 73 itu bukan apokrif, itu adalah 73 yang benar. Kenapa sampai detik ini juga ya, tidak berkata bahwa kitab 73 adalah yang benar? Kenapa? Tadi di depan aku udah bilang, pasti ada yang salah. Kitab 73 yang benar atau kitab 66 yang jawab? Itu harus dijawab karena kasihan nanti, ya kan? Antara calon romonya yang salah atau ilmu. Ya, calon pendetanya yang salah pasti nggak mungkin. Karena apa? Ya tadi itu diajarin boleh reformasi itu Martin Luther begini begitu begini, tapi tidak seutuhnya, tidak sejujurnya. Sama kitabnya juga akan diajarin di STTT-nya bahwa kitab 63 padahal udah ketemu dari tahun 1947 sampai sekarang. Yang lagi ngambil calon pendeta, calon doktor segala macam, itu kan harus dikasih tahu sebenarnya. Pertanyaan saya adalah ke Petri Smith, kitab 73 atau kitab 66 berdasarkan arkeolog? Tolong dijawab. Terima kasih. Oke, thank you. Saya lanjut videonya. Lebih pedas semua ini, teman-teman. Orang-orang ini nggak mengakui otoritas gereja Katolik yang dianggap sangat mutlak, setara bahkan lebih dari Alkitab mungkin. Selama ratusan tahun yang sudah berlalu, tidak pernah sekalipun dapat dibuktikan bahwa ajaran-ajaran para reformator bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan otoritas gereja Katolik atau ajaran Katolik. Ya, iya benar, memang para reformator bertentangan dengan Katolik, dengan gereja Katolik. Yang bagi DKC ini kita adalah bidat. Tapi ingat, bagi kita juga, ya, mereka. Kenapa? Karena melahirkan begitu banyak praktik ajaran yang disepakati gereja, yang didasarkan pada. Dari ini dia sudah skip, kayak mirip lah, nggak kejujuran. Kayak Esra Soru juga di skip. Saya ulang ya. Titnya itu kata-kata apa kan disembunyikan dia. Alkitab. Iya benar, memang para reformator bertentangan dengan Katolik, dengan gereja Katolik. Yang bagi DKC ini kita adalah bidat. Tapi ingat, bagi kita juga, ya, mereka. Nah, mereka tuh DKC nggak pernah model juga. Nah, kita nggak pernah video saya skip seperti nggak pernah Smith. Dek, kamu tuh masih muda kok, tidak pernah ada kejujuran toh, Dek. Apa? Mbok ya jujur gitu loh. Ngapain harus kamu titit? Nggak perlu. DKC pernah itu video-video itu loh, dicek toh. Yang dulu atas kesepakatan konsili DKC sendiri, saya naikkan lagi. Memang faktanya seperti itu. Karena penasaran apa yang ditit sama dia ya. Tebak-tebakan ya. Ini disclaimer menurut saya. Dia bilang tadi bahwa sebentar. Saya ulang dulu sebentar.
bertentangan dengan Katolik, dengan gereja Katolik. Yang bagi DKC ini kita adalah bidat. Tapi ingat, bagi kita juga ya, mereka. Kenapa? Mereka, silakan. Coba dilambatin deh, dimundurin tapi dilambatin. Jadi pelan dia ngomongnya. Dengan Bisa nggak Katolik, Om DKC? Yang bagi DKC ini kita adalah bidat. Tapi ingat, bagi kita juga ya, mereka. Itu toh aku bisa ngelambatinya gitu. Itu di setting yang gambar gerigi itu, coba klik. Nah itu ada kecepatan pemutar, kecepatan bukan subtitle. Coba klik lagi. Nah itu bikin jadi 0,25 aja biar lambat sekali dia ngomong. Nah tinggal geser berapa detik, nanti kita bisa nangkep sedikit kali. Nah oke. Lepas pausnya, mundurin dikit. Bertentangan dengan Katolik, dengan gereja Katolik, yang bagi DKC ini kita adalah bidat. Tapi ingat, bagi kita juga ya, mereka. Silakan. Apa itu? Nggak tahu. Yang saya tangkap, tapi ingat, bagi kita mereka juga tit. Nah ini kan interpretasi bisa macam-macam lah ya. Cuman disclaimer saya ya nggak tahu, mungkin apalah. Ya udah lanjut aja Om. Oke, sebentar. Ini Peter apa terpental Peter? Saya nggak lihat ini karena ini full screen. Terpental nggak? Terpental, dua orang terpental. Oke, saya masukkan dulu. Oke, sebentar, tak masukkan dulu. Oke. Sebentar ya. Cobain diisi duluan sebentarin sambil masukkan Peterin. Ya, jadi beginilah, Bung Patris, kita tetap bersaudara lah ya. Walaupun kita beda Katolik dan Protestan, tapi dalam kemanusiaan kita bersaudara. Tidak ada tujuan untuk membenci kamu secara pribadi, tapi ya mungkin kita harus mengkoreksi apa yang Anda sampaikan. Entahkah itu memang sudah menjadi iman Anda, ya, tapi pendapat Anda yang Anda sampaikan secara publik, kita juga mempunyai hak jawab. Dan disinilah kita berargumentasi. Ya, kecuali memang Bung Patris mau kembali naik secara live, jadi kita bisa berdiskusi secara live. Jadi bukan berarti kita membenci Anda. Anda adalah manusia sama seperti saya. Tuhan mengasihi Anda, kami pun mengasihi Anda. Tapi ada beberapa penyampaian Anda yang mesti kita koreksi sebagai bentuk pertanggungjawaban iman Katolik. Dan saya di sini pun saya menyatakan bahwa ini adalah pernyataan saya pribadi. Saya bukan bagian magisterium, tapi saya terpanggil untuk memberikan jawaban apa yang menurut saya memframing atau mendiskreditkan gereja Katolik. Jadi kita mempunyai hak jawab. Dan menurut saya komentar-komentar Anda, argumentasi Anda banyak yang blunder gitu. Bisa kita bantah secara logika murni maupun dengan literasi. Dengan literasi maksudnya catatan-catatan sejarah bagaimana terbentuknya Protestanisme itu bisa kita pertanggungjawabkan secara faktanya ya seperti apa gitu loh. Dan ada baiknya ya Bung Patris Smith juga melampirkan literasi catatannya bahwa argumentasinya dia itu tertulis, ada kekuatan otoritasnya. Iya, betul. Gitu. Ya silakan Om DKC. Oke, karena ini sudah kita monolognya terlalu panjang, bisa ditonton di videonya Smith ya, kalau Bapak mau nonton ya tonton. Saya akan melampirkan suatu video di mana ini orang Protestan yang sadar dan waras. Cuma saya ngambil video dari
YouTube religi yang lain, karena untuk mencari YouTube-nya dia aslinya mungkin sudah tertutup banyak ya. Kebetulan saya dapat dari YouTube lain, akhirnya saya angkat untuk memberikan sudut pandang yang cerah untuk Smith. Ya, saya ngambil dari punyanya HMC ini, Julius ini. DKC ada kong kali kong, oh enggak, tanya aja Julius, enggak ada pernah ngobrol-ngobrol, enggak pernah. Karena Protestan tidak ada sumbangsinya terhadap kekristenan. Sebentar, sorry. Jadi orang Protestan jangan marah. Memang sumbangsi kita terhadap kekristenan tidak ada selain menggecori. Menggecori itu merecoi. Nah, merecoi. Kamu jangan merecoi. Jangan merecoi Katolik. Kalau kamu merecoin Katolik, kebuka semua kamu. Ini loh, anak ini loh, Rudi ini loh, enggak pernah nyenggol-nyenggol Katolik sama sekali. Enggak pernah. Karena dia sadar dan tahu posisinya dia. Saya ulang ya videonya ya. Loh, ada sumbangsinya terhadap kekristenan. Pun ya masih istilahnya masih coba ngeles lah. Ya terhadap kekristenan. Sebentar, sorry. Jadi orang Protestan jangan marah. Memang sumbangsi kita terhadap kekristenan tidak ada selain menggecori. Menggecori itu merecoi. Loh, kau terlalu menghina sang debater. Iya, memang nggak ada sumbangsi kita. Sumbangsi kita apa? Kitab suci bukan kita yang mengkanon itu. Apalagi sumbangsi kita gereja. Gereja itu bukan kita juga yang membentuk. Mulai ada salibnya, ada ininya, ada itunya, bukan kita. Struktur organisasinya juga bukan, ya. Apalagi ya sumbangan orang Protestan, tidak ada kawan. Kita sebenarnya hanya penikmat, ya, atau ya orang yang sudah tinggal, ibaratnya kita makan pisang itu udah dibuka, tinggal dicucukkan ke mulut aja, gigit, disuapin, ya, dihil-hil, bahasa Batanya dihil-hil. Hanya itu saja kawan. Maka dari itu sudah sepantasnya kita menambah ilmu. Oke. Sepantasnya kita menambah ilmu. Carilah ilmu. Ya, Smith, carilah ilmu. Itu orang Protestan yang sadar. Kalau Rudi itu rootnya Lutheran itu. Lutheran HKPP dia. Berat dia ngomong untuk Martin Luther. Rudi nggak berani untuk framing Katolik, mikir. Karena dia sadar. Sadar. DKC kok ngambil punyanya Hidayah Live Channel. Biasanya nyari punyanya Rudi terlalu banyak videonya. Kebetulan itu pas di keluar Brandasa punyanya Julius, ya udah tak pakai. Kita orang Katolik dalam hidup bernegara NKRI nggak pernah itu ribut-ribut sama agama lain, nggak pernah. Itu real loh. Bahkan di YouTube saya merespon orang-orang RT6 yang framing-framing kayak Kainama, terus kayak Managem Ali. Saya tindak lanjuti, dan dari teman-teman RT6 juga nggak keberatan. Ya nggak apa-apa Pak DKC, kalau memang dia salah luruskan aja Pak DKC. Ya saya luruskan. Kainama itu tajak dialog juga nggak berani masuk. Managem Ali, Donitan nggak berani masuk. Nggak usah melebar ya. Saya ada kerjasama dengan itu. Kalau dalam hidup bernegara, oke, saya baik. Saya baik. Teman-teman Katolik semua baik kok. Nggak pernah kita nyenggol-nyenggol kalau nggak disenggol. Smith, belajar dulu apa pesannya itu. Senior Rudi itu, Lutheran itu. Waras kamu, Smith. Yang belajar yang benar. Videomu kalau tak kupas satu persatu, pecah semua kamu nanti. Cukup segitu aja tak pecahnya. Silakan keroncong untuk Henry, habis itu Peter. Silakan ini. Ya, apa ya? Jadi mungkin ini yang disampaikan Patrick Smith adalah solidaritas sesama Protestan. Nah, jadi persatuan Protestan itu pada akhirnya adalah mereka bersatu pada saat mempunyai musuh yang sama. Ya, atau pihak yang berseberangan dengan mereka, nah itu mereka bersatu. Pada akhirnya adalah kalau memang Protestan bersatu, harusnya hanya ada satu gereja Protestan. Masalah Patrick Smith sepakat dengan MYM dan Deki Gadas dalam hal ini, ya sepakat karena sama-sama mereka bukan Katolik. Tapi di luar itu apakah ada kesepakatan iman yang lain dalam hal apakah ada kesepakatan dalam tafsir Alkitab?
di antara mereka sendiri ya belum tentu. Kalau enggak harusnya mereka satu sinode, satu gereja. Toh Calvin dan Reform sendiri kan nggak jelas gerejanya yang mana. Gereja Stephen Tong ada, gereja ini ya. Apakah mau Patrice Smith ikut gereja di gerejanya MYM? Atau di gerejanya Deki Gadas? Atau Deki Gadas ikut bergereja di gerejanya Patrice Smith atau gerejanya Muriwali? Ya kan nggak juga. Jadi persatuannya saling mendukung ini karena mereka merasa ada musuh bersama gitu yang sedang mengkoreksi mereka. Tapi di luar itu, kebenaran penafsiran Alkitabnya yang mana kita nggak tahu, tidak pernah bersatu. Jadi tetap saling membelah diri dan saling menentang satu sama lain. Selama mereka tidak berada di bawah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, magisterium, dan tradisi suci, serta kitab suci. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Henry. Silakan, Peter. Pit, silakan, Pit. Sudah bisa mic-nya dibuka, Pit. Ayo, Pit. Ya. Pit, nggak ada suaranya, Pit. Mic-nya sudah buka, Pit. Ini posisi Peter baru di atas awan-awan ini soalnya. Oke, karena Om Peter silakan. Silakan. Tadi ada suara siapa itu? Silakan. Peter, oke. Sinyal nggak ada sama sekali nih. Oke, thank you. Oke. Langsung Om DKC aja. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bapak untuk menonton video monolog kita untuk kesekian kalinya. Memang kita memberikan pengajaran untuk Smith ya, Patrice Smith, anak muda yang susah untuk mau belajar kebenaran, melainkan dengan pemikirannya terus yang seolah-olah dia di atas para rasul, para apostolik, dan para bapak Katolik, bapak gereja. Dia sumber otoritas utamanya mungkin Smith ini. Ya terserah kamu Smith, kalau kamu masih tegar tengkuk kesombonganmu, kamu masih muda kamu masih muda harusnya belajar lebih banyak. Sama Rudi Yohanes saja, belajar sama Rudi Yohanes sana, biar kamu tahu. Oke Bapak, sekali lagi mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan, mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih Bapak Monsinyur, para romo kami, para bruder kami, dan para suster kami, terima kasih untuk doa-doanya. Akhir kata, salve berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan kita selalu, melindungi kita selalu. Amin.